Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widatul Mursyidah dari kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran IPA kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1, materi gaya dan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali ya. Nah, bagaimana kabar anak-anakku semua? Baik, Bu. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat dicerna dengan baik dan tentunya berkah bagi kita semua. Tapi sebelum itu, Ibu mau yang memimpin doa adalah yang pertama datang ke kelas. Siapa tadi yang paling awal datang di kelas? Tony, Bu. Oh, Tony. Yuk sekarang Tony memimpin doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Setelah berdoa, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semua. Hayo, siapa tidak masuk hari ini? Masuk semua, Alhamdulillah ya, hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu ya. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Tepuk semangat. 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 Yeay. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku, subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku, pembelajaran 1. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yakni 3.4, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 4.4, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak, yakni dengan tujuan 1. Dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua, dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Nah, anak-anakku, hari ini kita telah memasuki materi baru, yaitu tema 8 tentang gaya dan gerak. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada 3 submateri. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, macam-macam gerak benda. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi benda. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apakah gaya dan gerak itu sama? Sama, Bu. Oh, beda-beda, Bu. Anak-anak, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan kedudukan suatu benda berubah dari keadaan awalnya. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Jadi, gaya dan gerak itu dapat mempengaruhi suatu benda, dapat bergerak, dan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Nah, submateri yang pertama yang akan kita bahas anak-anak, yakni gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, beberapa macam pengaruh gaya terhadap benda
yakni yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Yang kelima, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, Ibu mau mengasih contoh-contohnya dari pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Contohnya adalah pintu, di mana jika kita melakukan gerakan membuka atau menutup pintu, nah, dengan adanya gaya yang berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka, dan menutup. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah sepeda motor, di mana pada gambar 1 terlihat sebuah sepeda melaju dengan kencang. Nah, sedangkan pada gambar 2 sepeda berhenti. Jadi, pada peristiwa itu, anak tersebut melakukan gaya dengan merem sepeda. Dengan gaya yang dilakukan anak tersebut, sepeda menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya adalah sepeda. Ketika kita sedang mengayuh sepeda dengan cepat dan melakukan pengereman secara mendadak, hal tersebut dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak benda karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, contoh yang lain saat kita menendang bola. Yang kelima, gaya dapat mengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan menggunakan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, dengan gaya yang dilakukan plastisin ini menjadi berupa bentuk. Submateri kita yang kedua, anak-anak, yakni membahas tentang macam-macam gerak benda. Ada 8 macam-macam gerak benda di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berputar. Yang kedua, menggelinding. Yang ketiga, jatuh. Yang keempat, memantul. Yang kelima, mengalir. Yang keenam, mengapung. Yang ketujuh, melayang. Dan yang kedelapan, tenggelam. Macam-macam gerak benda. Yang pertama, berputar. Berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya adalah gerak berputar pada kipas angin dan kincir angin. Kipas angin dan kincir angin bergerak mengelilingi titik porosnya. Yang kedua, menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Kalian perhatikan pada roda sepeda ataupun roda mobil. Kedua roda tersebut bergerak secara berputar, namun berputar berpindah tempat, sehingga roda tersebut disebut dengan menggelinding. Yang ketiga, jatuh. Gerak jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Buah yang semula di atas kemudian jatuh sehingga berada di bawah dan disebut gerak jatuh. Yang keempat, memantul. Gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenal bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Contohnya, saat kita bermain bola, di mana bola tersebut melakukan gerakan memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada benda elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Yang kelima, mengalir.
Gerak mengalir adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, ketika kita menuangkan air dari tiko ke dalam gelas. Kalian bisa perhatikan air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keenam, mengapung. Gerak mengapung adalah suatu benda yang dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Contohnya perahu, saat berada di atas permukaan air, sehingga perahu kertas ini kita sebut dengan mengapung. Yang ketujuh, melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Contohnya adalah telur. Saat telur melayang dalam air, telur berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Yang kedelapan, tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Contohnya seperti batu. Batu yang di dasar air yaitu disebut tenggelam. Submateri yang ketiga pada pembelajaran hari ini yakni hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Macam-macam gerak benda di atas tersebut dapat menjadi Macam-macam gerak benda di atas dapat terjadi tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama berat benda. Gerak benda ada yang dipengaruhi oleh berat benda. Sebagai contoh, yaitu pada laju mobil dan laju kereta api. Laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api, karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Yang kedua, luas permukaan benda. Walaupun memiliki jenis bahan dan berat yang sama, kecepatan benda yang jatuh dapat berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan luas permukaan benda. Misalnya, kain atau kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada kain yang dilipat atau kertas yang diremas. Yang ketiga, bentuk permukaan benda. Bentuk permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk menggelinding, dan semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda tersebut menggelinding. Yang keempat, bentuk permukaan lintasan. Benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus dibandingkan dengan lintasan yang lebih kasar. Contohnya, yaitu bola pingpong, lebih mudah menggelinding di lantai daripada di jalan yang berpasir. Oke anak-anak, yang sudah kita pelajari pada hari ini mulai dari apa saja gaya yang dapat mengaruhi gerak benda, macam-macam gerak benda beserta contohnya, dan hal-hal yang dapat mengaruhi benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa yang memimpin doa sebelum pulang? Dinda, Bu. Oh, Dinda. Ayo Dinda, silakan maju ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Silahkan anak-anak belajar sebaik-baiknya. Raihlah cita-cita anak-anakku, belajarlah di lingkungan sekitar, karena kita bisa mendapatkan ilmu dari sekolah dan juga dari lingkungan sekitar kita. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.